Oh ya Jero, waktu ini kan kita dapat juga lihat Jero Pandit sempat mengunggah konten tentang pengasih-asihan. Itu gimana ya kalau dia melihat tidak berbahaya? Soalnya kan gimana ya, saya bilang kalau anak-anak muda melihat itu, misalkan pengasih-asihan itu kalau dipakai untuk hal-hal dalam tanda kutip, karena emosi mereka kan masih labil nih, masih remaja itu. Nanti semuanya setiap ada cewek cantik, dia sudah punya apa istilahnya jiwa playboy itu, dipakai mantra yang kita sebarkan itu, maksud kita hanya untuk memberikan informasi tetapi disalahgunakan. Ini bagaimana itu? Nggak beresiko ya? Nah, ini tergantung mungkin si pengguna ya. Tapi memang dari segi perbedaan antara pengasih-asih dengan pelet. Nah, ini perbedaan. Pengasih-asih dan pelet. Oh, tidak sama deh. Ada kesamaan, ada perbedaan. Yang jelas pelet ini lebih ekstrim daripada pengasih-asih. Kalau pelet, jadi itu reaksinya pun lebih ekstrim ya, lebih parah ya. Karena selain mantra-mantra yang digunakan, kita menggunakan sarana-sarana ritual yang mempengaruhi orang gitu. Jadi kalau pengasih-asih itu istilahnya adalah ilmu guna-guna. Ilmu guna-guna, tetapi kalau pelet ini lebih berbahaya dari pengasih-asih. Anggap pengasih-asih ini adalah dasarnya ya. Jadi tidak separah dari ilmu pelet. Efeknya. Kalau ilmu pelet itu bisa membuat orang yang kena itu bisa betul-betul gila. Jadi memang betul-betul cintanya itu sampai buta gitu. Tetapi kalau efek dari pengasih-asih itu adalah kita hanya membuat orang menjadi asih. Bagaimana dia bisa suka melihat kita saat berinteraksi, dia merasa nyaman gitu ya. Kalau ilmu pelet beda dia. Rasa kasihan gitu ya biasanya. Misalkan gini, kalau kita ingin memelet seseorang, cewek itu biar betul-betul cinta kepada kita. Setelah kita tahu identitasnya, kemudian dari rumah kita jampi-jampi, itu termasuk ilmu pelet. Ya, ilmu jampi-jampi. Pakai mantra. Tetap dengan menggunakan sarana-sarana itu. Oh, ditambah dengan sarana. Misalkan sarana foto itu kan bisa dipelet. Oh, gitu. Kalau ilmu pengasihan biasa tanpa menggunakan sarana, hanya mantra. Ya? Hanya mantra. Jadi untuk menimbulkan rasa cinta kasih kepada kita itu kalau pengasih-asih. Kalau ini ilmu pelet untuk membuat mereka betul-betul cinta buta terhadap kita gitu. Kayak nyantet ya? Ada sarana. Ya itu kan jadi kalau ilmu pelet termasuk golongan kesana kesantet ya. Itu perbedaannya. Makanya kalau tiang dulu kalau di saat awal mempelajari ilmu ya, yang tiang pelajari itu adalah ilmu pengasih-asih. Karena gini, bagaimana kita bisa agar orang lain itu bisa respect kepada kita, terus menyayangi kita. Apalagi orang yang belum kita kenal kan, biar begitu kenal, oh saya kok suka melihat orang ini kan gitu. Itu biasanya pengaruh pengasih-asih. Gitu. Tapi itu ilmu pengasih-asih itu bisa dipakai dalam artian ini. Misalkan kita sebagai bawahan supaya dikasihani, bisa. Makanya tergantung si pemakai. Misalkan gini ya, kalau kita kan sudah beristri kan, apalagi tiang mungkin sama sekali tidak pernah menggunakan, tapi mungkin karena nikah sudah melekat, menyatu di dalam tubuh, itu tetap bereaksi. Jadi dari umur berapa tahu ilmu ini? Tamat SMA. Sudah masih muda sekali. Ya ini seperti ceritanya tadi Jero Pandit, kalau kita nih yang sudah berumah tangga kayaknya ya nggak perlu dibilang nggak perlu ya, jadi gini, perlu ya, tapi yang penting digunakan
ke hal-hal positif. Iya. Misalkan gini, kalau kita sudah beristri, jadi jangan sengaja menggait istri dengan pengasih asih gitu. Nggak istri orang. Iya, menggait istri orang itu. Ya, ini berbahaya tadi apa namanya? Mohon maaf bagi para viewer penonton Ya. channel Juru Pandit yang under apa namanya di bawah umur yang masih emosinya labil itu, terutama yang sudah berumah tangga, jangan sampai nanti konten yang kita coba babarkan ini dipakai untuk hal-hal yang tidak bersesuaian dengan norma agama atau norma hukum. Itu jelas melanggar kan? Itu kan jelas melanggar hukum. Ya, itu tidak sesuai. Tapi bagi walaupun yang masih remaja, yang belum punya istri, Ini khusus yang jomblo ini sangat khusus yang penting jomblo akut yang untuk sudah menerapkan. lama tidak punya pasangan. Tapi bagi yang mereka bisa Yang merasa sudah percaya berkeluarga, dirinya, ya. yang sudah berkeluarga, yang sarankan untuk tidak melakukan ataupun tidak menyalahgunakan ilmu Ya. tersebut itu sekedar ya. tahu ya, Sekedar seperti, tahu. seperti narkoba misalkan, kita mesti tahu itu, oh itu jenis narkoba, tetapi kan tidak mesti kita pakai kan, ada hal-hal yang memang ini pembahasannya bagi saya kontennya agak sensitif sedikit, Sensitif, tapi ya. menarik untuk kita apa namanya coba gali. Dalam artian begini, ada orang-orang yang memang dilahirkan mungkin karena skenario takdirnya itu dia bahasa Balinya apa Jur ya? Jagut mari ninggalin ngedegin gitu loh. Oh. Ya, mungkin bisa dipakai itu ya. Nah, itu juga bisa kita pakai untuk mengcover ya. Iya. Mengcover istilahnya ya. Iya. Memang ada karakter orang seperti itu. Bertemu pertama kali sudah tidak mengesankan Oh, gitu. iya. Ya makanya ilmu ini bisa mengcover itu. Makanya namanya ilmu pengasih asih, kita sendiri pun yang menggunakan harus memiliki jiwa asih. Iya. Iya. Makanya kalau ingin menerapkan ilmu pengasih asih, jadi agar pengasih asih itu bekerja efektif, ya harus sejalan dia. Oke. Jadi emosi kita harus stabil. Kalau kita menggunakan pengasih asih, tapi jiwa kita, emosional kita masih betul-betul arogan, betul Nggak nyambung. itu tidak nyambung dia, Iya, tidak iya. sinkron. Makanya ini yang perlu kita sinkronkan gitu. Makanya oke. kalau orang menggunakan pengasih asih itu harus kita sendiri harus memiliki jiwa asih. Iya. Saya kira itu poin yang ingin disampaikan dalam Itu intinya. intinya. Ya. Ketika kita ingin memakai seperti apa ya? Anggap aja baju pengasih asih itu seperti apa namanya, rompi kita yang bikin kita gagah kan. Iya. Tetapi kita juga harus berakselerasi senada dengan supaya matching kan, supaya matching dengan pakaian kita. Ilmu pengasih asih itu juga dipakai dan akan berfungsi dengan baik jika si pemakainya memiliki Jiwa yang asih. jiwa yang asih. Itu tantangannya aja. Jadi Tuh, jangan asal makanya kalau semeton yang sudah menggunakan ilmu pengasih asih, niki saran tiang, kenapa kok yang sudah terapkan berbagai macam ilmu pengasih asih tetapi tidak berfungsi dengan efektif? Mungkin itu salah satu yang bisa, yang belum diterapkan. yang jadi kendala ya. Jadi Memang ada beberapa hal, step-step yang kita lakukan untuk memantapkan ilmu pengasih asih. Karena awalnya yang belajar ilmu itu kan dari ilmu pengasih asih ini. Jadi gunanya untuk bekerja bisa. Apalagi orang-orang sales itu kan untuk menarik peminat, Iya. pelanggan itu kan kita harus memiliki simpati ya, aura simpati yang luar biasa itu. Biar orang lain suka, begitu memandang, oh saya merasa terkesan dengan orang ini kan itu. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi semeton yang suka mengamalkan ini khususnya buat para pemuda yang jomblo ya. Jadi pemudinya juga. saya sarankan kalau bapak-bapak yang sudah punya istri boleh mengamalkan, tetapi jangan dengan sengaja mempergunakan untuk menggait istri orang. Itu intinya. Ya. Itu artinya kita sudah lari dari koridor, dari apa namanya, sudah lepas dari ajaran dharma, itu kan sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama.
Nah, itu yang mesti kita lakukan. Kita boleh mempelajari kok. Seperti halnya Tiang mempelajari ilmu-ilmu pengasih, tetap masih terapkan tetapi dalam konteks ke hal-hal positif. Gitu. Ya, kalau ilmu pelet itu sangat beresiko. Ya. Kalau ini bisa, ilmu pengasih itu makanya kita bisa menggunakan untuk membangkitkan aura pengasih dalam diri. Bagus. Makanya ada step-step yang harus kita lakukan. Misalkan setelah kita hafal mantra, terus kemudian kita harus rutin melakukan mandi kemah. Itu biasanya step-step yang beberapa step yang harus kita lakukan. Kalau di terus ilmu pengasihannya, ya tapa berata. Itu juga sama dengan kita membangkitkan aura, aura pengasih dalam diri. Nah, itu jadi itulah perbedaan antara ilmu pelet dengan pengasih asih. Kalau pengasih asih tidak ada efek. Yang penting si pengguna itu menggunakan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Jangan lari dari jalur agama. Saya yakin ini buktinya Tiang sendiri sudah berapa tahun itu menerapkan. Jadi apa yang Tiang rasa sih tidak ada, ya fine aja gitu ya. Ya, ini sebelum nanti lanjut ke cerita ilmu pelet yang kayaknya lebih spesifik dan dalam tanda kutip memiliki resiko yang lebih besar, saya tertarik menindaklanjuti yang pengasih-asih tadi. Ilmu pengasih-asih akan bermanfaat dan lebih maksimal dipergunakan jika yang pemakainya juga memiliki itu kan sisi positifnya. Positif dalam artian begini, ketika kita ingin mengamalkan ilmu tersebut secara tidak langsung kita terbantu untuk menumbuhkan rasa cinta kasih yang lebih besar ya, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Ya, itu poinnya. Makanya kalau kita tahu kunci cara mengamalkan ilmu, pasti ilmu itu akan sempurna. Tapi kalau tidak, pasti tidak jalan. Jadi yang mengamalkannya pun cepat bosan gitu. Karena tidak ada reaksi yang dirasakan. Karena sebenarnya semua ilmu tidak ada yang jahat sebenarnya. Karena kalau tiang tergantung si pemakai sebetulnya. The right man behind the gun kan itu. Pistol bisa menjadi berguna ketika berada di tangan polisi, tetapi bisa berbahaya ketika berada di tangan begal, karena begitu. Ilmu juga begitu. Ketika dia dipakai untuk hal-hal positif, dia akan mempositifkan. Tapi jika orang salah mempergunakannya, ya salah. Bukan ilmunya yang salah. Kan? Jadi kalau dalam hubungannya dengan seperti tadi misalkan, tapi kalau yang lihat ini namanya kadung sudah dicap demikian. Yang namanya ilmu santet itu kan apa namanya tadi pelet ilmu pelet itu kan lebih terkesan orang memaksakan kehendak. Orang tidak suka, saya pelet aja biar dia suka kan. Makanya makanya gini, pelet itu lebih pemaksa deh. Jadi gimana caranya orang yang tidak cinta biar cinta? Itu kan pemaksaan. Jadi pemaksaan itu jelas unsurnya, hukumnya sudah tidak benar gitu kan. Tetapi kalau ilmu pengasih-asih ini, kita mempengaruhi orang, membuat diri kita menjadi layak untuk dikasihi gitu ya. Itu perbedaannya pengasih-asih. Kalau bisa mengamalkan dengan baik pengasih-asih itu luar biasa, bagus. Nah, ini menarik nih, Pak. Tadi disebutkan kalau ilmu pelet itu kan beresiko karena dia memakai sarana prasarana, ada ritual kan, bahkan seperti dalam tanda kutip hampir serupa dengan orang nyantet gitu. Dia menggunakan ilmu, mantra dan ritual. Saya pernah dengar cerita karena waktu itu masih kecil sih, ada orang sampai wanita sampai gila gara-gara dulu cintanya ditolak. Nah, yang jadi mungkin ini perhatian juga keinginan para penonton, kira-kira Jero punya enggak solusi untuk bisa kita membantu misalkan jika ada orang yang sudah terlanjur misalkan dia kena pelet supaya tidak sampai gila itu gimana caranya? Kalau cara sih jelas ada. Tapi gini, pelet itu kan jenisnya macam-macam. Ada ilmu pelet jaran guyang, ada ilmu pelet bangkung buang, ada ilmu pelet setan kober.
ada ilmu pelet Jala Sutra. Ini yang jenis-jenis ilmu pelet itu sangat berbahaya. Dari segi nama Dan atau namanya caranya, namanya aja, dan cara jenis kegilaan. jenisnya itu beda, ciri-cirinya beda, dan cara pengobatannya pun beda gitu biasanya. Banyak sekali jenis-jenisnya. Wow. Bukan satu jenis ilmu pelet. Makanya kalau ilmu pelet setan kober, namanya saya setan kober ya. Okay. Contoh nih, setan kober kober nih, itu kan jelas itu sudah menggunakan bantuan dari roh-roh. Setan kober maksudnya kober Bali. Ya, itu nama ilmunya itu maksudnya sebenarnya. itu ilmu Bali. Jawa kuno. Jawa kuno. Okay. Setan kober. Kalau kita menerapkan itu, kita menggunakan bantuan roh-roh untuk mempengaruhi ini. Dia akan masuk ke bawah, ke pikiran alam bawah sadar si cewek, sehingga dia menjadi suka. Padahal aslinya kan tidak suka. Jadi inilah yang pengaruhi kita. Makanya ada pihak ketiga yang dimanfaatkan. Ada pihak ketiga yang dimanfaatkan untuk mempengaruhi. Makanya itu ilmu pelet itu sangat beresiko. Dan cara pengobatannya pun beda semua. Kasian. Nanti kita bisa lihat dari ciri-ciri kalau orang yang terkena ilmu pelet jalan buang jalan goyang gitu misalkan, ciri-cirinya begini, cara pengobatannya begini gitu. Itu yang dipelajari banyak sekali sebetulnya. Atau sederhananya kalau Jero mau buka itu ada ya, maksudnya ada yang bisa dibukakan sedikit rahasianya dalam tanda kutip. Kita, kalau saya pribadi tadi membayangkan kalau orang wanita, atau coba pikirkan kita punya anak gadis perempuan di pelet itu, kan gimana ya, pusing, mau marah gimana kalau kita tidak ada sedikit informasi. Kalau cara-cara kuno yang digunakan dulu ya, cara-cara kuno kita mencari batok kelapa, ya, batok kelapa yang ada airnya tanpa kita isi air. Kan biasanya kan ada batok kelapa yang sudah belah gitu, yang sudah pecah jadi dua. Kemudian ada airnya, ada genangan air. Karena air hujan. Air hujan. Ini yang bisa dipakai. Terus kemudian cari kelungah yang bermata satu nih kan. Tapi ini sulit. Ada, sulit sekali. Ada. Terus kalau kena pengasih bangkung buang itu kan, cari lempongannya itu. Lempongan bangkung itu kan kadang-kadang sekarang susah ya nyari. Ini kasih gitu ya? Walaupun hanya sedikit ini. Nah, itu misalkan contohnya. Ya, sedikit informasi tapi sebenarnya tadi sedikit bocoran, bukan sedikit tapi bocor, intinya kalau orang yang mudah terkena ilmu pelet, biasanya ketakwaan dalam dirinya atau keimanan dirinya itu kurang. Ya, that's the point. Itu mesti diingat. Jadi para sahabat yang ingin dalam artian terhindar atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar kuasa kita, tadi Jero Pandit bilang tingkatkan keimanan, serada dan bersembahyang tetap ingat kepada Tuhan. Intinya demikian. Tetapi yang namanya, kalau di Bali kita kan namanya lepetan. Okeylah, mungkin kita masih lemah dalam hal bersembahyang. Sudah rajin sembahyang, tapi kan ada juga gitu. Sudah rajin sembahyang, kena juga. Yeah. Nah, tadi saya sedikit lebih agak memaksa nih, Jero. Tadi dikatakan kan ada beberapa jenis bahan-bahan yang bisa dipakai untuk meminimalisir efek dari pelet tersebut kan. Tata caranya yang sesederhana mungkin yang bisa Jero Pandit berikan kepada penonton itu bagaimana? Cari sumber mata air. Air kelebutan dia. Jadi itu kan istilahnya biar muncul vibrasi yang baru. Itu kan filosofinya kan muncul kan. Biar menumbuhkan vibrasi baru, pemikiran baru dari orang tersebut. Itu yang kita bisa gunakan sebagai sarana. Karena pemikiran yang lama dalam tanda kutip sudah dikuasai, kita harus sekarang kita memunculkan dengan sarana niki. Cari sumber mata air. Yang pertama di sawah, itu kan ada kelebutan di sawah. Kemudian di kelebutan di dekat-dekat pantai kan ada.
Minimal cari sumber mata air 3 mata air. Dari tempat yang berbeda. Ya, nikah dijadikan satu. Kemudian kalau istilahnya kalau kita Hindu, kita Hindu cukup kita yang tidak tahu nih ya khususnya cukup kita unggahkan di kemulan dengan memakai sarana bunga teratai ini, bunga teratai. Nah, nikah pun pemohon, memohon. Jadi kita ucapkan niat kita untuk apa, kita memohon. Jadi untuk memancut guna-guna, untuk membasmi guna-guna ataupun gimana, di sana kita memohon. Itu sarananya itu. Jadi kalau kita Hindu kan kita percaya dan setiap rumah itu pastinya mempunyai merajam. Kalau tahu doa-doa yang lain cukup sebetulnya pakai Gayatri mantra cukup. Tapi kita harus baca yang lebih banyak lagi, ulang-ulang ya. Tapi kalau baca mantra hanya 1 kali, tidak akan jalan. Karena itu japa kalau kita ucapkan sebanyak mungkin, makin banyak itu makin bagus. Saya setuju. Itu aja ucapkan, terus ucapkan sampai betul-betul kita menemukan cahaya. Nanti kalau cahaya itu sudah masuk, sudah terasa masuk ke dalam sarana yang kita aturkan di kemulan, itu dah pakai. Kalau belum kita lihat cahaya yang masuk, itu berarti air itu belum direstui. Itu biasanya. Itu aja pakai. Memang ada pemancut guna kan, Om Bapak kasih Ibu Pertiwi saguna mantra Japa Lekas. Nah gitu misalkan kan kalau kita yang kasih mantranya nanti kan macam apalah mantra kan. Cukup. Tapi kayaknya bagus nanti ditulis di deskripsi yang di bawah ya untuk penambahan. Dalam artian gini, kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Juru Pandit tadi, kalau kita memang tidak atau ada kendala waktu untuk bertemu dengan pakarnya yang bisa langsung menyembuhkan orang yang terkena itu kan, secara sederhananya tadi dikatakan bahwa kita cukup hanya dengan mencari 3 buah sumber mata air kelebutan, itu dicampur lalu dihaturkan di kemulan. Karena kita sebagai orang Bali kan tahu kemulan itu pasti tahu. Biasanya apa namanya sih, kemulan itu mula wit asal. Mereka juga para leluhur kita yang memberikan restu, memberikan, kalau orang Bali kan jangan sampai lupa kawitannya. Itu di sana kita memohon agar dibantu, dan juga mantra air yang sudah kita pakai sarana itu kita berikan kekuatan doa lagi dengan mantra-mantra. Boleh mantra Gayatri, mantra apapun yang kita yakini, tetapi seperti tadi Juru Pandit bilang itu kontinuitasnya harus diulang-ulang. Karena kalau kita membaca itu penelitian air oleh Profesor Imoto, pernah dengar? Molekul air itu akan bereaksi ketika kita memberikan mantra-mantra yang suci sehingga memiliki kekuatan yang khusus. Itu kalau Gayatri mantra saja diucapkan sampai 108 kali, misalkan satu putaran japa itu sepertinya akan membawa vibrasi efek yang cukup besar. Apalagi jika ditambah nanti silakan nanti dihafal itu yang deskripsi mantra yang tadi Juru Pandit tambahkan. Ya, mudah-mudahan Astung Hari itu bisa membantu kita untuk menyelamatkan orang lain, apalagi jika ada sanak keluarga yang dalam tanda kutip memiliki kesialan ketemu dengan musibah seperti demikian. Kira-kira Napil ada lagi tambahan yang bisa diberikan kepada ya mungkin Nike Dumun dari tahap awal ya, karena banyak sekali step-step pengobatan tentang pengasiasi ini. Banyak. Nanti mungkin kita akan belajar ya melalui sosmed media YouTube niki, kita belajar. Jadi kalau kita tidak sempat mencari orang pintar, nanti cara-cara ini bisa diterapkan di rumah sendiri. Ya, silahkan. Dan ciri-cirinya pun kalau orang kena pelet, misalkan kita punya istri punya suami, terus suaminya mencari wanita lain. Tetapi kalau kita tidak tahu ciri-cirinya, kan
kita pasti memiliki pemikiran, jangan suami saya ya atau istri saya kena pelet kan gitu. Kalau orang kena pelet misalnya kan gini, biasanya tidak mau makan di rumah biasanya. Apa yang kita kasih dia tangar, selang gitu. Itu biasanya. Tidak mau sama sekali mencicipi makanan, apalagi kita mengasih makanan. Tidak mau dia. Itu biasanya. Tetapi kalau masih makan normal di rumah, makan apa aja, itu mungkin saja itu datang dari pikirannya sendiri. Itu perbedaannya. Tapi kalau memang tidak mau kita kasih air, tidak mau kasih makan, tidak mau sama sekali, dia lupa dengan itu, artinya kemungkinan saja orang tersebut sudah terkena pelet. Jadi itu perbedaannya, biar kita tahu. Kalau toh masih dia mau makan, itu kan masih dalam kesadaran itu. Dalam kesadaran berarti itu bisa jadi itu adalah pikirannya sendiri. Pemikirannya sendiri. Jog ampun obatan kamu main jog niki jog kenahnya pendidikan pun demen gitu. Iya, ini pembahasannya menarik sekali, tapi akan jadi PR bagi Jero Pandit sendiri nanti untuk lebih detail. Tadi kan sudah disebutkan salah satu ciri yang bisa mengindikasikan bahwa pasangan kita itu dalam tanda kutip ya kena guna-guna pelet. Tetapi nah ini pentingnya, saya bilang penting untuk kita mengetahui secara lebih jelas ciri-ciri lainnya itu bagaimana, biar kita tidak bersiak wasangka gitu kan. Waduh, bedia karya itu nanti kita akan bahas di konten-konten selanjutnya. Jadi tetap stay tune di channel Jero Pandit. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, karena kita akan selalu menghadirkan topik-topik pembahasan yang menarik buat kita semua. Oke? Ya, mungkin cukup ya hari ini. Jadi kita akan bertemu di konten-konten berikutnya tentang membahas bagaimana step-step dan ciri-ciri yang lebih detail orang-orang yang terkena ilmu guna-guna. Kita akan bahas di konten-konten berikutnya. Jadi terima kasih buat semeton Jero Pandit Official yang sudah mengikuti selama niki perkembangan dan mensupport channelnya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi.